Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Franciscus Xaverius Djoko Kristianto, dosen program studi kesehatan masyarakat program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Spesialisasi saya adalah mata kuliah ilmu sosial dan perilaku. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penguatan kapasitas dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Sebelum saya menjelaskan secara detail tentang teknik pengajaran saya akan memaparkan mengenai deskripsi singkat waran yang diharapkan, metode perkuliahan, dan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah penguatan kapasitas. Mata kuliah penguatan kapasitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi diri melalui pembelajaran dan mengembangkannya baik dalam tataran individu, komunitas, organisasi, maupun masyarakat untuk menunjang kompetensi seorang promotor kesehatan. Mata kuliah ini juga untuk mengasah soft skill sehingga membentuk kepribadian yang berkarakter tangguh, peka, kritis, dan mampu melakukan analisis sosial agar mampu berkontribusi dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Penguatan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan individu, kemampuan kelompok, kemampuan organisasi, kemampuan komunitas, ataupun kemampuan masyarakat untuk menganalisis lingkungan, mengidentifikasi masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu, dan peluang, memformulasikan strategi mengatasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Di dalam penguatan kapasitas, pengembangan dimulai dari pengembangan SDM meliputi training, rekrutmen profesional, rekrutmen manajerial, dan rekrutmen teknis. Yang kedua, pengembangan keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen. Ketiga, jaringan kerja atau network, berupa koordinasi, aktivitas organisasi, serta interaksi formal dan informal. Keempat, lingkungan organisasi, yaitu aturan atau rule dan undang-undang atau legislation yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab, dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menghambat bagi development task, serta dukungan keuangan dan anggaran. Dan kelima, lingkungan kegiatan lebih luas lainnya meliputi faktor politik, faktor ekonomi, dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja. Kemampuan tersebut akan dicapai dengan topik-topik bahasan dalam mata kuliah penguatan kapasitas dalam 14 kali pertemuan teori dan 7 pertemuan praktek secara blended learning, baik daring maupun luring, yaitu batasan dan ruang lingkup penguatan kapasitas, potensi diri yang dapat dikembangkan menjadi kapasitas diri, potensi diri yang dapat diperkuat dan dikembangkan menjadi kompetensi yang bermanfaat di masyarakat, IQ, SQ, dan IQ, perilaku cerdas dalam menghadapi setiap permasalahan di masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, menguasai potensi diri untuk menghadapi permasalahan kesehatan individu, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, strategi pelaksanaan program kesehatan, mengimplementasikan program dan proses komunikasi efektif sebagai strategi promosi kesehatan, potensi dan perilaku masyarakat sebagai faktor determinan kesehatan masyarakat, advokasi sebagai peluang dan tantangan dalam promosi kesehatan, isu-isu terkini dalam masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah melihat gambaran singkat tentang mata kuliah penguatan kapasitas yang saya ampu, berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan metode contextual instruction, yaitu mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Ada juga problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya permasalahan, kemudian dipelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, kemudian diharapkan dan dihadapkan pada masalah sosial dan didorong untuk mengatasinya. Ada small group discussion, pembelajaran diskusi antara dosen dengan mahasiswa, melibatkan 2 atau lebih komponen untuk berinteraksi secara menyeluruh dan saling bertatap muka untuk menganalisa, memecahkan suatu masalah, mengeksplorasi atau memperdebatkan suatu topik tertentu. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya? Paling tidak ada 2 saluran yang saya gunakan. Yang pertama, saya langsung mengajar di kelas, tatap muka. Saya menggunakan proses komunikasi 2 arah di dalam tatap muka ini. Saya akan mendorong mahasiswa untuk aktif berpendapat, berdiskusi sesuai dengan topik bahasan. Selanjutnya, secara daring, saya menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi dengan para mahasiswa, dan untuk perkuliahan daring, saya menggunakan Zoom atau Google Meet. Di dalam Zoom atau Meet, saya akan menyampaikan materi, mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat-pendapat dalam diskusi. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa dalam perkuliahan penguatan kapasitas? Pada pertemuan pertama perkuliahan penguatan kapasitas, saya menyampaikan kontrak belajar. Di dalam kontrak belajar dimuat tentang bagaimana penilaian untuk mata kuliah penguatan kapasitas. Komponen-komponen apa saja yang akan dinilai dan persentase dari komponen-komponen tersebut. Sehingga mahasiswa sudah siap menyiapkan strategi, lebih siap dari awal untuk merencanakan bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Berikut adalah komponen dan persentase penilaian penguatan kapasitas. Ada UTS 20%, UAS 25%, kuis 15%, tugas 15%, dan praktik 25%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah kapasitas yang saya lakukan secara online menggunakan platform Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Teman-teman, seperti biasa kita ketemu di mata kuliah penguatan kapasitas. Seperti yang minggu kemarin sudah sampaikan, handout-nya sudah ada di LMS. Hari ini kita ketemu untuk berdiskusi tentang motivasi. Biar tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk materinya ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Hari ini tentang motivasi. Ada yang bisa memberikan definisi apa sih itu motivasi? Karena saya yakin motivasi sudah sering dengarkan kata-kata atau sesuatu tentang motivasi ini. Ini sepertinya kata, konsep, tema yang cukup familiar dalam dunia kita. Nah, ada yang mau atau bisa menjelaskan atau bisa memberikan definisi apa sih motivasi itu? Boleh jawab sepengetahuan saya aja, Kak, Pak? Boleh, silakan, Rey. Kalau menurut saya, motivasi sendiri adalah hal yang didapatkan dari luar diri sendiri maupun dari dalam diri sendiri yang dapat menjadi penggerak atau penyemangat untuk kita melakukan sesuatu hal. Oke, terima kasih definisinya. Bagus sekali. Definisi yang cukup bagus. Nanti kita lihat apakah
Apakah cukup sinkron dengan definisi yang ada di teori-teori? Ada yang lain yang kemudian mau menyampaikan pandangannya, pendapatnya tentang definisi motivasi? Yang lain? Siapa yang punya pendapat tentang motivasi? Tidak ada? Saya Pak. Silakan, siapa ini? Bisa on cam? Saya Pak Nurul. Oh, silakan Nurul. Menurut saya motivasi merupakan dorongan yang timbul di diri kita untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, sebenarnya secara konsep hampir sama seperti yang disampaikan oleh Renaldi ya. Sebuah energi yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Oke, terima kasih Nurul. Definisinya cukup bagus. Ada yang lain? Kalau tidak ada, karena sebenarnya dua definisi yang disampaikan oleh Renaldi dan Nurul sebenarnya sudah sangat tepat sekali. Karena apa yang disebut motivasi adalah motif yang berarti energi penggerak yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku. Motif atau energi kemudian boleh dibilang tadi uh, bisa berasal dari dalam, bisa berasal dari luar, tetapi kemudian energi ini yang kemudian mengarahkan kita, membuat kita memunculkan sebuah perilaku. Perilaku, tindakan, itu yang kemudian bisa dimunculkan, outputnya. Nah, selanjutnya kita melihat beberapa konsep motivasi menurut Maslow. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang motivasi, maka nama Maslow ini tidak akan pernah lepas dari teori motivasi. Karena di dalam psikologi, Maslow itu adalah bapaknya motivasi. Nah, kita lihat beberapa konsep yang disampaikan oleh Maslow berkaitan dengan motivasi. Yang pertama, Maslow mengadopsi pendekatan holistik terhadap motivasi, yaitu seluruh orang, bukan hanya bagian-bagian atau fungsi tunggalnya saja yang termotivasi. Misalnya begini, ketika teman-teman lapar, apakah kemudian perut kalian itu yang tergerak untuk melakukan sesuatu? Tidak. Karena ketika teman-teman lapar, kaki kalian akan mengarahkan kalian untuk ke kantin misalnya, sampai di kantin kemudian mata kalian melihat pilihan-pilihan makanan yang ada di sana, kemudian indera penciuman kalian mencium aroma-aroma makanan itu untuk kemudian memperkuat pilihan yang ditangkap oleh indera mata kalian. Nah, kemudian tangan kalian mengambilnya. Nah, jadi enggak kemudian ketika lapar perut kalian lompat dari tubuh kalian kemudian pergi ke kantin, tidak. Tapi secara keseluruhan kita akan tergerak karena satu motivasi itu. Nah, yang kedua, motivasi bersifat kompleks. Artinya, perilaku seorang itu bisa muncul karena beberapa motif terpisah. Ya, contohnya begini, siapa yang pengen punya IPK 4? Atau siapa yang pengen cum laude? Semua, Pak. Semua. Semua pengen cum laude. Tetapi kemudian alasan yang melatar belakangi kalian pengen mendapatkan cum laude apa? Supaya apa sih kalian Belajar mendapatkan? dan usaha. Supaya apa? Belajar dengan giat, Pak. Belajar dengan giat itu caranya. Tetapi apa alasan kalian, apa yang mendasari kalian pengen atau ingin punya IPK lebih dari 3,5 misalnya? Harapan orang tua, Pak. Harapan orang tua, atau dengan kata lain boleh nggak saya bilang untuk membahagiakan, untuk membuat bangga orang tua? Ya, benar, Pak. Boleh. Satu, untuk membuat bangga orang tua. Ada nggak alasan lain kenapa kalian pengen punya IPK di atas 3,5? Biar dapat kerjaan bagus, Pak. Menghalalkan ayang. Supaya nanti ketika lulus kalian mendapatkan pekerjaan yang mudah. Ada lagi alasannya?
Boleh nggak kalau saya pengen punya IPK 3,5 supaya saya dapat beasiswa? Eh, dari situ, eh, saya mencoba untuk menggambarkan bahwa satu perilaku itu bisa dimotivasi atau bisa dilatar belakangi oleh motif yang berbeda-beda. Perilakunya cuma satu nih, mendapatkan IPK di atas 3,5. Tetapi ternyata yang melatar belakangi saya untuk mendapatkan IPK 3,5 itu bisa berbagai macam alasan, berbagai macam motif yang menggerakkan saya. Saya ingin membuat orang tua saya bangga, saya ingin supaya nanti ketika bekerja itu, ketika saya lulus dapat pekerjaan dengan mudah, saya ingin mendapatkan beasiswa. Nah, ini konsep yang kedua menurut Maslow. Jadi, motivasi itu biasanya bersifat kompleks. Bisa muncul karena beberapa motif terpisah. Nah, yang ketiga, manusia itu termotivasi terus-menerus oleh satu kebutuhan atau kebutuhan yang lainnya, dan ketika suatu kebutuhan terpenuhi, maka setiap kebutuhan itu energinya itu akan berhenti ketika mereka terpenuhi. Dan setelah terpenuhi, maka kemudian akan digantikan oleh kebutuhan yang lain. Yang ketiga, konsep yang keempat adalah tentang bahwa semua orang dimanapun akan termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Cara manusia dari latar belakang budaya itu bisa berbeda-beda dalam memperoleh makanan, tetapi kebutuhannya sama untuk makan misalnya. Kebutuhannya sama misalnya untuk mencintai. Di kebudayaan saya, ketika saya mau mengungkapkan cinta, maka saya akan memberikan bunga kepada orang yang saya cintai. Mungkin di tempat kalian, bunga bukan berarti atau bukan menjadi simbol ungkapan perasaan cinta. Apa ada simbol-simbol tertentu di dalam kebudayaan kalian yang bisa memunculkan atau bisa menyimbolkan bahwa itu adalah ungkapan cinta? Dengan memberikan coklat, misalnya, atau kemudian memberikan bunga tabungan. Nah, itu adalah caranya berbeda-beda, tetapi motivasinya itu sama. Kebutuhan untuk menyampaikan cinta. Saya lapar. Kalau saya lapar, saya akan makan. Nah, apa yang kalian makan untuk kemudian mengobati rasa lapar kalian? Apa yang kalian makan? Nasi? Atau Stick, Pak. steak? Oke, ada yang makan steak. Ada yang punya makanan yang lain untuk mengobati rasa laparnya? Roti, Pak. Roti, oke. Mie, Pak. Mie beda. Saya makan gandum, ada yang makan steak, ada yang makan mie, ada yang makan snack, ada yang makan nasi. Caranya berbeda-beda, tetapi energi yang menggerakkan kita untuk makan roti, makan snack, makan pizza, makan steak, makan snack, nasi, dan sebagainya sama. Kebutuhan untuk makan. Nah, itu 4 konsep tentang motivasi yang disampaikan oleh Maslow. Sampai di titik ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan lagi materinya. Boleh saya teruskan? Ya, Pak. Boleh, Pak. Cukup jelas ya Pak. sampai di sini ya. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan paling dasar dari setiap manusia, seperti tadi yang saya jelaskan, makan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagainya. Nah, kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan paling besar bagi kebutuhan lain di atasnya. Sehingga kebutuhan fisiologis ini menjadi potensi yang sangat besar untuk menggerakkan seseorang. Manusia lapar akan termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Jadi sebelum dia kebutuhan makannya terpenuhi, maka motivasi dia adalah untuk bisa mencari apa yang bisa dimakan, bukan untuk kemudian cari teman. Nah,
ada dua ciri khas dari kebutuhan fisiologis. Yang pertama, ini adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa teratasi. Eh, Ketika saya lapar, saya akan makan dengan kenyang sampai kenyang. Atau ketika saya haus, saya akan bisa minum sampai benar-benar hausnya hilang. Itu yang pertama. Jadi ini adalah satu kebutuhan, salah satu-satunya kebutuhan yang kemudian bisa terpenuhi atau minimal bisa teratasi. Dan hakikat yang kedua adalah pengulangannya. Ada nggak di antara kalian yang makannya cukup sekali saja, kemudian rasa lapar tidak akan terulang lagi? Ada nggak? Atau ada nggak yang bernafas, hanya sekali tarikan nafas, kemudian tidak lagi menarik nafas? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak. Karena ada pengulangan. Jadi ini adalah kebutuhan fisiologis yang selalu diulang. Setiap orang pasti akan mengulangnya. Nah, di hierarki yang selanjutnya itu ada kebutuhan rasa aman. Ini adalah kebutuhan yang akan mendorong kita, yang akan kita lakukan, yang akan membuat kita berperilaku setelah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi. Nah, di dalamnya ada rasa aman fisik, ada kestabilan, ada ketergantungan, ada perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam. Nah, berbeda dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman itu tidak pernah terpenuhi secara total. Nah, kenapa kebutuhan rasa aman tidak pernah bisa kita penuhi secara total? Kira-kira kenapa? Kenapa kita tidak bisa penuh merasa aman secara total gitu? Kira-kira apa yang membuat kita tidak pernah bisa mendapatkan rasa aman secara penuh, secara total? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Nurul? Renaldi? Kira-kira apa nih yang membuat kita tidak pernah bisa merasa aman secara total? Kondisi lingkungan, Pak. Kondisi lingkungan. Kenapa lingkungan tidak bisa membuat kita tidak aman sepenuhnya? Contohnya kan terkadang kita melalui jalan-jalan sepi ataupun jalan-jalan yang berlubang, jadi sehingga kita menimbulkan rasa takut akan jatuh atau rasa takut akan bertemu sesuatu. Oke. Eh, Pendapat yang akan bagus. Lingkungan. Tapi masih kurang sedikit apa ya? Sedikit pas. Nah, ada nggak yang bisa menambahkan pendapatnya Renaldi? Kenapa? Bener, bener ada faktor lingkungan, tetapi ada alasan yang lebih tepat, ada contoh yang lebih mengena. Kenapa kita tidak pernah bisa merasa aman secara total? Kenapa? Insecure, Pak. Insecure. Insecure ini karena apa? Karena mungkin orang-orang di sekitar kita melebihi kita, atau mungkin karena mereka merasa bahwa mereka lebih menguasai daripada kita, sehingga kita berada di suatu tempat tuh merasa terjadi kayak terpojokan kayak gitu, Pak. Dalam kasus itu berarti sebenarnya kita bisa dong membuat diri kita lebih daripada mereka dengan misalnya dengan belajar tekun, misalnya dengan lebih giat berlatih dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat kita tidak pernah secara total merasa aman itu karena ada faktor lingkungan yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Contohnya, siapa yang bisa menjamin bahwa selesai kuliah ini, kemudian teman-teman merasakan gempa bumi? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Mungkin banget. Atau kita berada di Jogja nih,
Setelah selesai kuliah, kemudian Merapi meletus. Mungkin nggak? Mungkin banget, Pak. Mungkin banget. Nah, itu yang kemudian, siapa yang tidak takut dengan gempa bumi? Siapa yang tidak takut dengan gunung meletus? Tidak ada, kan? Pak. Nah, ini kemudian faktor-faktor lingkungan yang tidak pernah kita bisa kendalikan, yang kemudian membuat rasa aman itu tidak pernah bisa total terpenuhi. Nah, itu kebutuhan rasa aman. Selanjutnya di atasnya itu adalah kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki. Nah, setelah kebutuhan fisiologi selesai, kebutuhan rasa aman selesai, maka yang menggerakkan kita itu adalah kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki. Kebutuhan ini terwujud dalam dorongan-dorongan untuk bersahabat, untuk melekat pada sebuah keluarga, memiliki pasangan, memiliki keluarga. Ada yang tidak ingin punya pasangan? Semuanya pengen ya? Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian kebutuhan ini juga mencakup kebutuhan seksual, kebutuhan hubungan antar pribadi, dan kebutuhan-kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Ini kebutuhan, ini hierarki yang ketiga. Nah, hierarki yang keempat itu ada kebutuhan untuk dihargai. Ada dua jenis dalam kebutuhan ini. Yang pertama, reputasi, dan yang kedua, harga diri. Nah, setelah kebutuhan untuk harga diri, kita punya kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ini ada di puncak kebutuhan dalam hierarki Maslow. Nah, di dalam handout saya menjelaskan bahwa kriteria pertama dari sebuah kriteria negatif karena beberapa individu neurotik dan psikotik itu memiliki ciri yang hampir sama dengan pribadi-pribadi pengaktualisasi diri, seperti keterbukaan yang tinggi terhadap realitas, pengalaman-pengalaman mistis, kreatif, dan tidak takut berbeda dengan orang lain. Tidak takut berbeda dengan orang lain. Kebanyakan dari kita cenderungnya itu takut ketika kita harus berbeda dengan orang lain. Tetapi orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya, kita tidak pernah takut untuk itu. Oke, saya punya sebuah video pendek untuk teman-teman lihat. Mari kita lihat bareng-bareng. Ini sebagai kesimpulan dari materi motivasi hari ini. Nah, itu tadi teman-teman video yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini tentang motivasi. Jadi bagaimana kadangkala sesuatu bisa membuat rasa aman kita terluka, harga diri kita terluka, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Itu yang kemudian bisa kita olah, bisa kita manipulasi dengan memperbaiki persepsi kita tentang harga diri kita, tentang rasa aman kita, supaya kita tetap bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya masih tetap kita lakukan, walaupun kita berpikiran bahwa kita tidak bisa melakukannya. Oke, itu materi kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih. Oke, saya N ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.